kepada Kang Oman kami persilakan. Katanya mau bertanya. Dibuka dulu Kang. Dibuka dulu ya? Ya, dibuka dulu. Iya. Apa ya bukanya ya? Yang namanya bincang-bincang harus santai sebetulnya ya. Saya tuh masalahnya orang yang tidak bisa santai gitu. Kalau bicara itu kayak seminar terus gitu. Termasuk di rumah nih. Iya, tapi Padli sama Alif tuh suka protes. Ini kok nggak ada canda-candanya gitu. Apalagi istri saya protes juga kan. Di sini saya berusaha untuk agak bercanda dikit gitu. Supaya kelihatan lebih akrab. Enggak juga, itu pembukaan itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saya tidak tahu harus membuka dengan apa karena banyak sekali yang berputar-putar dalam kepala saya tentang Sobat Ngariksa khususnya ya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan punya fans sebanyak ini. Wah, alhamdulillah. Biar nanti penonton ngelihat, oh banyak gitu kan. Semua Tepuk tangannya boleh lah gitu. Nah, saya ingin uji nih. Siapa yang hafal slogan Ngariksa di akhir itu? Coba tolong mimpin coba. Ini Mas Atung udah deg-degan ya. Apa enggak gitu kan? kita tunjukkan kan. Coba Mas Atung dengan Mari menatap masa depan dengan merawat masa silam. salam Ngariksa. Wah. Tepuk tangan buat Mas Atung. Kita ucapkan sama-sama lah. Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Nah, itu adalah salam yang menggambarkan values sebetulnya. Jadi pertama Sobat Ngariksa ya. Apa sih kenapa gitu muncul kata Sobat Ngariksa? Saya lupa juga, saya nggak tahu siapa yang bisa mengingatkan kapan mulainya saya menyapa dengan Sobat Ngariksa gitu ya. Karena awalnya itu ya nggak punya pola gitu, Ngariksa itu nggak punya pola. Tapi kemudian setelah suatu ketika saya kaget gitu karena ada satu episode kok ditonton sampai 21.000 waktu itu. Ini apa gitu ya? Wah ternyata kok ada gitu yang mustami' ya. Maka kemudian kita pelan-pelan ketemu suatu pola bahwa sebetulnya memang ada orang-orang segmented di Indonesia itu yang sebetulnya rindu dengan peradaban. Rindu dengan pengetahuan yang ada di dalam kebudayaan kita gitu. Peradaban. Peradaban satu bangsa itu kan selalu kan bisa dilihat dari karya tulisnya gitu. Ini kebetulan ada Sobat Ngariksa teman-teman kita dari Baitul Turas ya, dari Kalimantan Selatan. Ini komunitas nambah lagi nih komunitas manuskrip setelah yang tadi disebutkan itu. Nah, tetapi yang mengingatkan kepada saya itu adalah nama Baitul Turas itu mengingatkan saya pada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu satu pusat peradaban di zaman Abbasiyah ya, di mana namanya saja Baitul Hikmah kan, rumah pengetahuan. Bagaimana pada abad ke-8 ke-9 di dunia itu hanya ada 3 peradaban yang besar. Yang pertama itu adalah Abbasiyah, yang kedua itu dinasti Tang di Cina, yang ketiga itu ya Sailendra Sriwijaya di kita gitu ya. Abad ke-7 itu di Muaro Jambi saja itu kan kita punya pusat gitu ya, tempat peradaban. Nah, Baitul Hikmah itu dikenal sebagai peradaban karena kekayaan teksnya. Teks-teks dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan penerjemahnya itu siapa namanya? Hunain bin Ishaq ya. Mohon koreksi kalau keliru, itu seorang Nasrani sebetulnya yang menerjemahkan teks-teks dari Yunani ke dalam bahasa Arab, sehingga masyarakat Muslim berkat penerjemah ini bisa memiliki peradaban yang menggambarkan keilmuan, tidak hanya keilmuan agama tapi keilmuan Islam. Nah, itu sepanjang sekian ratus tahun lah sampai keruntuhannya abad ke-13 setidaknya. Berarti kan berapa tahun tuh? Berapa ratus tahun tuh?
9, 10, 11, 12, 500 tahun kira-kira. Nah, setelah 500 tahun tentu ada perubahan. Nah, lalu Indonesia itu punya tradisi peradaban yang sama sebetulnya, tetapi tahun 2019 itu, awal 2018, awal saya secara pribadi itu prihatin. Ini kok banyak yang tidak mengenal peradaban kita gitu, peradaban tertulis kita. Apa kebanggaannya kita sebagai bangsa Indonesia? Ketika ada konflik, kemudian beda paham sedikit, waktu itu triggernya itu di Banyuwangi ya, saya masih ingat 2018, ada konflik, kemudian beda paham, ada satu ritual budaya di waktu itu di laut, sedekah laut. Ada sedekah laut, kemudian diserbu oleh sekelompok ya sebagian saudara-saudara kita juga begitu, lebih karena beda penafsiran begitu, tapi kemudian ada yang destruktif, merusak gara-gara beda paham itu. Nah, lalu di situ saya berpikir, Indonesia ini kan sudah sangat beragam. Masalahnya kita mengenal tidak keragaman itu, aksaranya, bahasanya. Ya, sudah deh, saya ingin berkontribusi dari mengenalkan keragaman bangsa Indonesia. Salah satunya tulisan. Maka kemudian ya saya ngariksa, kira-kira begitu mungkin ceritanya gitu ya. Nah, itu sedikit lah ya, saya tidak mau bercerita panjang tentang kronologi, karena tadi sudah dijelaskan. Itu nanti siapa yang mau nulisnya lah, Mas Agus atau siapa, tuliskan menjadi sebuah sejarah itu, Mas Abdor atau siapa silahkan. Karena saya sebetulnya tidak punya pola nih, mau cerita apanya, lebih baik nanti saya merespon. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin mengatakan begini, memang kunci dari ngariksa itu, al-istiqomah khairum min alfi karomah gitu. Saya itu 7 tahun, bayangkan, bukan tidak ada godaan untuk berhenti. Ya, istri saya lebih tahu gitu ya. Ya, karena saya suka mengeluh. Males nih, yang ngasih honor juga nggak ada. Siapa yang ngasih honor ngariksa? 1 jam, kadang-kadang 1 jam setengah. Istri saya yang paling tahu bagaimana saya menyiapkan materi kalau mau ngariksa. Mengapa Mas Agus tadi bilang kadang-kadang nggak live? Itu macam-macam, selain kesibukan. Salah satunya karena saya nggak sempat menyiapkan bahan. Tidak ada satupun episode yang live tanpa slide. Sehingga sekarang ada 164 episode. Kalau 80% diantaranya live, maka ada 140-an slide saya yang berbasis pada manuskrip di Marawi City, di Aceh, di mana. Yang itu satu episode itu bisa jadi satu artikel sebetulnya. Gitu, bayangkan. Andai ini YouTube itu bisa dianggap sebagai satu artikel Scopus, wah saya udah jadi profesor 3 kali 5 kali nih. Masalahnya udah nggak dianggap. Pangkat saya juga udah mentok gitu kan, udah nggak bisa naik pangkat lagi. Jadi ya nggak ada yang karena nggak di indeks Scopus. Walaupun ada di indeks Scopus tapi bilangnya bidang sains gitu ya. Jadi saya berusaha untuk istiqomah gitu supaya minimal tayang terus deh gitu. Sehingga ketika saya di Saudi 2 bulan, kadang-kadang itu nggak mudah juga kan. Gimana saya lagi tugas haji kan? Ya kadang-kadang saya menyempatkan. 2019 saya ditugaskan waktu itu menjemput haji khusus di bandara. Wah nih, di Indonesia udah jam ngariksa nih. Nyari wifi, nyari yang sinyalnya ada di kafe seperti ini. Oke, kita ngarik. Apa nih yang dibahas? Ya udah, ini kan sedang menjemput jemaah haji. Kita bicara saja bagaimana sih manuskrip berbicara tentang perjalanan haji. Manuskripnya apa? Ya saya sudah baca, ada di kepala saya. Karena ketika saya di Tokyo waktu itu saya membaca hampir 1000 manuskrip ya di harddisk gitu. Sudah saya tandai, ini tentang haji, ini tentang tadi saya cerita ke Kang Adit, ini tentang obat kuat gitu. Yang tadi Kang Adit pesen satu katanya, Teh Anit, cuma pesen obat kuat katanya dari manuskrip. Nah, saya bilang mau versi Melayu, Aceh, Sunda, nah ayah sok lah apa namanya. Iya gitu. Pokoknya mah udah jangan terusin lagi. Nah, jadi ketika bicara haji saya ambil 1 lembar manuskrip, hanya 1 lembar dari Marawi, Mindanao, cerita tentang perjalanan haji saya bacakan 1 jam selesai. Nah, jadi
istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, itu ungkapan sebetulnya kan. Al-istiqomah khairum min alfi karomah, itu karena berkah istiqomah itu ya saya nahan-nahan, udah pokoknya ada deh gitu ya. Nah, bahan ternyata nggak habis-habis. Rupanya sampai sekarang, sampai hari ini, bukan lagi saya mencari bahan yang datang ke saya. Itu. Saya senang sekali nanti kalau Sobat Ngariksa yang dari Madura, itu ada satu episode yang unboxing manuskrip Madura. Saya lupa teman ininya sekarang, nanti tolong dikasih title ya, ini kan nanti ditayangkan nih di YouTube ya, yang dari Madura itu setelah nonton Ngariksa kemudian mengirimkan manuskripnya yang warisan nenek moyangnya, kakek buyutnya. Saya bilang jangan dikirim ke saya, dirawat saja, kami tidak mampu merawatnya, dikirim ke kami. Begitu dilihat, saya pikir satu manuskrip, dan itu ketika dikirim itu kan pakai FedEx ya waktu itu ke rumah, itu di kardus yang di dalam kardus itu kantong plastik yang itu kayak sampah aja. Jadi aduh, saya bilang ini jangan-jangan di motornya mungkin kegejlok-gejlok gitu ya, hancur gitu. Tapi begitu dibuka itu, wih, luar biasa itu. Saya sudah unboxing kan, datang bahan Ngariksa. Nah, sekarang juga dari Baitul Turos, terima kasih banyak teman-teman Ustadz Ukasha. Ustadz Ukasha, beliau ini muhibbin dari Syekh Arsyad Al-Banjari, muhibbin dari Tuan Guru Daudi di dalam pagar ya, di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Beliau diamanahi oleh Tuan Guru Daudinya, yang ada salah satu episodenya kita Ngariksa, kami membacakan kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Beliau diamanahkan oleh Tuan Guru Daudi untuk datang silaturahim ke Ngariksa. Ya, ketemu saya, alhamdulillah tadi sudah ngobrol, membawa lebih dari 5 manuskrip. Itu begitu dilihat sekilas saja, langsung kita cepat begitu kan, karena ada ilmunya kan, melihat oke, di terowong. Sebetulnya di terowong tuh Kang Adit gaya-gayaan aja supaya fotonya bagus lah gitu. Di terowong, ini kertasnya siga filoloh gitu, jadi katingali siga filoloh. Nah, wah ini ternyata cap kertasnya itu bulan sabit 3. Oh, kalau bulan sabit 3 itu berarti kertas yang dicetak di Italia pada tahun 17 sekian, kemudian diproduksi untuk konsumsi disebarkan di Eropa. Di Eropanya itu di Turki salah satu. Turki itu kan setengah Eropa, setengah Asia gitu ya. Di wilayah yang Muslim dekat dengan Eropa, salah satunya Turki, supaya laku. Kalau bulan sabit itu kan simbol Islam kan. Nah, itu saya sudah bahas di dalam tesis saya. Jadi baru ngelihat sekilas, wah ini bahan Ngariksa keren banget nih gitu. Nah, jadi datang sendiri. Berkah dari istiqomah itu banyak. Pokoknya nggak akan habis deh. Saya tidak tahu duluan mana yang habis, apakah energi saya atau bahannya. Kayaknya sih energi saya gitu. Saya nggak tahu berapa tahun lagi saya kuat gitu ya. Tetapi kita akan coba. Dan salah di antara yang membuat saya bisa istiqomah itu ya tentunya teman-teman Sobat Ngariksa. Sobat Ngariksa, jadi terima kasih banyak semuanya ya, Sobat Ngariksa yang memantau jauh juga. Itu membuat saya begitu ngelihat ada komen-komen segala tuh, walaupun hanya misalnya komentar di media sosial itu hadir misalnya gitu, apalagi kalau ngasih pandangan gitu dari Malaysia, dari Filipina Selatan, dari mana, kok ada ternyata gitu ya. Saya semakin yakin bahwa berperadaban, berkebudayaan itu meskipun mungkin segmennya kecil, tapi itu selalu memberikan kemanfaatan. Ya, bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Jadi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Sekarang saya mungkin tidak bisa memberikan manfaat yang besar, tapi yang ke segmen tertentu, tapi ternyata itu mungkin kayak lilin kali ya. Kayak lilin yang cahayanya kecil, tapi karena tidak ada lagi cahaya yang lain, jadi alhamdulillah ya, terima kasih kepada BRIN juga, Mas Agus, waktu itu menganugerahkan Habibie Prize gitu ya, kepada Ngariksa, ya kepada melalui saya, itu bukan untuk Oman, tapi untuk sebuah aktivitas pernaskahan yang disupport oleh Ngariksa, oleh masyarakat pernaskahan Nusantara, bagi saya begitu.
Nah itu mungkin yang terpikir oleh saya sekarang, saya nggak tahu apalagi, mungkin ya nanti silakan aja deh tanyakan ngobrol gitu ya. Tapi terima kasih ke Sobat Ngariksa sekali lagi, dan tentu saja ke istri saya, Teh Ida. Dan itu tahu nggak akan serapih ini kalau nggak ada yang, aduh ini sarungnya. Jadi dulu itu nggak punya pola, ini Ngariksa nih pakai apa, nggak ada itu. Coba aja lihat di episode awal itu. Bajunya segala. Sekarang itu ininya harus selaras dengan ininya. Wah, begitu saya pakai yang warna ininya coklat, jangan coklat. Ini nggak oh iya ya. Kalau saya kan nggak terlalu gitu. Ternyata diganti gitu kan. Nah, jadi agak selaras lah kira-kira gitu ya. Kira-kira gitulah. Dan mungkin kalau lihat juga dulu ikat kepala saya itu yang insan ya. Ya, insan. Tapi belakangan saya belajar dari Banyuwangi. Ini batiknya dari Banyuwangi juga. Terima kasih Mbak Wiwin yang memantau. Ada nama-namanya. Ada juga tentu dari batik Cirebon, dari mana-mana gitu ya. Sama ini dari mana nih? Ini dari mana? Nah, lihat. Ini dari Kujang ya ini ya? Saya nggak bisa lihat. Oh iya, ini dari Paseban, dari Kuningan. Jadi paduan. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya adalah pertama, local wisdom. Yang kedua, nah ini yang mungkin terakhir deh saya sampaikan, karena ini sebetulnya filosofi Ngariksa yang amat sangat penting. Yang kedua, saya itu ingin menyampaikan pesan kepada audiens, kepada Ngariksa bahwa budaya itu hanya wadah saja. Jangan don't judge the book from the cover gitu ya, Kang Adit ya, atau apa ini? Jangan menilai seseorang atau sesuatu itu dari sampulnya saja. Maksudnya begini awalnya. Dulu ada orang yang menilai kalau pakai kopiah, wah, Masya Allah, Syekhuna Al-Mukarram gitu. Soleh, apalagi kalau pakai gamis kan, cium tangan gitu kan pokoknya. Begitu ada yang pakai ini budaya, itu kayaknya Sunda Wiwitan misalnya gitu ya. Itu kayaknya nggak sholat misalnya gitu ya. Waduh, ini gimana cara mengubah pandangan itu ya? Nah, saya cara mengubahnya itu kan lisanul hal afsah min lisanil maqal katanya kan. Jadi mempraktekkan itu lebih efektif ketimbang sekedar bicara saja. Maka saya tampil sengaja tidak pakai kopiah, tapi saya sengaja pakai simbol yang orang menganggap bahwa ini itu ya KTP abangan, Islam abangan misalnya gitu, yang pakai gini-gini itu kan nggak identik dengan. Tapi yang saya baca itu teks tasawuf. Saya awali dengan teks Sotaria, Tanbi Al-Masyi, kemudian sengaja nahu sorobnya kadang-kadang disombong-sombongin dikit gitu. Sengaja itu. Begitu ada ketemu yang nawaitu saumagadin an ada pada syahri Ramadana. Nah, kenapa Ramadana? Saya bilang karena ini tuh kenapa tidak dibaca Ramadanin gitu? Karena ini adalah isim ghair munsharif. Wahwa majrur wa alamatun nasbihi fathatun dhahira fi akhirih. Kemudian kita keluarin wajuro bil fathati ma la yansharif malam yudhaf au yaku ba'da al-radif. Kang Adit aja nggak paham yang gitu itu. Biarin aja Kang Adit teruslah yang kita tembak gitu ya. Itu hanya santri tingkat tinggi yang hafal, karena itu alfiyah, bait-bait alfiyah. Saya ingin tunjukkan kepada orang bahwa jangan lihat sampulnya. Jadi kalau orang lihat keberagamaan seseorang, itu jangan dilihat dari dia mau pakai celana jeans kayaknya, tidak. Tapi lihat sebagai manusia, lalu kemudian lihat isinya. Jadi undur maqala wala tangdur man qala gitu. Nah, pesan itu rupanya lumayan tersampaikan juga. Jadi sekarang saya tidak ragu kalau ke acara manapun gitu, bahkan di pesantren. Saya ya dapat amanah di pesantren Al-Hamidiyah ya, mengasuh. Saya tidak ragu untuk misalnya jaga image gitu, tidak juga. Sama saja kalau dengan para santri saya, ya kamu mau menganggap saya apa terserah gitu ya. Kadang-kadang saya pakai kopiah, kadang-kadang saya pakai gamis gitu, kadang-kadang saya pakai ini, tampil bersama santri, ayo ilmu. Nah itu lumayan efektif rupanya. Nah, supaya substansinya yang lebih. Itu di Ngariksa kira-kira begitu. Sampai situ dulu, Mas Abror. Mohon maaf kalau kepanjangan. Tadi saya sudah melihat Kang Oman. Di YouTube Ngariksa itu sekarang ada 300 video dengan 164 itu merupakan kajian manuskrip atau live tayangan Ngariksa dengan subscriber yang bisa kita sebut baru ya,
baru 8.000 lebih. 8.000 lebih untuk perjalanan dari tahun 2019 sampai tahun 2026, 7 tahun. Jadi kami bisa membayangkan dengan perjalanan sepanjang itu hanya mendapatkan 8.000 subscriber, dan kalau kita lihat view-nya itu 315.000 lebih. Ini kalau kita yang muda-muda, kalau misalkan engagement-nya seperti ini kayaknya nggak sanggup kan. Ya, makanya kadang kami sering ngobrol kan dengan teman-teman LFC ngopi. Ini kita itu kalau kita nggak semangat ngurusin komunitas, ngerakin teman-teman muda untuk bergerak di dunia filologi, kita itu malu dengan Kang Oman. Dengan Kang Oman yang sudah tidak lagi muda. Masih muda loh. Oh, iya masih muda gitu ya. Ya, masih muda ya. Semangatnya muda. Semangatnya masih mengalahkan kita yang muda-muda. Ya kadang kita merenung nih Kang. Kadang itu menjadi motivasi kami. Kami yang muda-muda masih pada single gitu. Tapi semangat kita ya. Ini ketika saya ngopi bareng teman-teman yang di sini. Masa kita kalah sama Kang Oman? Masa kita nggak malu untuk mengikuti atau tidak terpanik dengan semangat Kang Oman yang sudah dibangun dari sejak Ngariksa ini berdiri konsisten dengan membuat khidmah long term, karena bahasanya Kang Oman itu barangkali yang kami tangkap dari apa yang Kang Oman sampaikan dan selama ini Ngariksa dijalankan, dilakukan. Silakan teman-teman sobat Ngariksa bisa bertanya apapun terkait filologi, terkait Ngariksa, kami persilakan untuk berbincang. Tidak harus pertanyaan, bisa testimoni apa gitu ya. Ya, silakan. Testimoni, saran, pertanyaan apapun. Kami persilakan. Betul. Ya, silakan sebutkan ke depan aja berarti ya. Dan dari mana? Ke depan aja kan? Ke depan. Biar masuk in frame ya. gitu. Bisa di sini bisa perkenalkan nama, dari mana, dan sampaikan apa yang mau disampaikan. Permisi bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raden Panji Muhammad Hilman Afgani. Saya dari Surabaya bro. Panggilannya gitu. Afgan. Oh, Afgan. Cocok ini. Afgan ya. Saya dari LFC bro. Jadi sebenarnya saya ini kan termasuk Gen Z. Jadi juga penggemar One Piece bro. Mungkin mengerti One Piece bro. Wah, saya nggak tahu. Jadi di One Piece itu bro, itu ada tokoh namanya Nico Robin. Dia ini seorang arkeolog yang bisa membaca aksara dalam poneglyph namanya. Dan itu di anime One Piece ini jadi elemen penting. Kalau tidak bisa baca root poneglyph ini, kita nggak bisa ke pulau terakhir, ke Raftil itu nggak bisa. Nah, tapi di Indonesia hari ini wacana arus utama itu seolah-olah menggerus jadi diri kita sebagai bangsa Indonesia. Contoh ya, Prof, hari ini mungkin banyak yang kenal teman-teman dengan Malaka Project. Saya termasuk orang yang kontra sedikit dengan Malaka Project. Salah satunya kan dia menggunakan paradigma Tan Malaka yang bilang ini logika mistika, dan akhirnya kayak budaya itu perlahan ditingkatkan. Jadi Gen Z itu seolah-olah terkotak-kotakkan. Nah, sebenarnya banyak yang mungkin ya kita dari kalangan muda ini kurang mengenal dengan apa yang disebut dengan manuskrip. Dan mungkin kemarin sempat ngobrol juga dengan Kang Adit yang naskah tentang tata bangunan Sunda itu. Nah itu kan saya berarti, wah ini peradaban Indonesia itu seperti ini ya. Nah kok ada orang ini mau mengganti wacana jadi pokoknya kudu barat, kudu barat. Nah ini kan mungkin ya Prof, dari pertanyaannya kira-kira Prof, supaya bisa menaikkan lagi bagaimana sebagai anak muda ini supaya tertarik dengan kajian manuskrip dan riset filologi itu seperti apa Prof? Soalnya saya kadang bingung juga, ini gimana ya gitu. Biasanya mengenal kayak gini tuh ya cuma anak-anak di pesantren, yang lainnya juga belum tentu tertarik gitu. Terima kasih, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mas Afgan.
Makasih. Mau di sini juga boleh, nggak apa-apa. Jadi gitu. Ya ini pertanyaan klasik yang sering disampaikan ya, gimana ya menarik generasi muda begitu supaya tertarik dengan ilmu yang berat, katakanlah yang ada dalam manuskrip-manuskrip itu. Ini soal mengubah cara pandang, saya kira. Cara pandang bahwa Gen Z itu ya memang kesukaannya yang insan-insan. Anda mau jadi orang yang suka hanya selesai pada hal yang instan itu dan merasa puas diri dengan itu, atau Anda ingin menjadi seorang yang memang punya jati diri kebudayaan begitu, yang memang harus mau ada effort gitu. Menurut saya ini yang harus agak diubah. Jangan kita mengalah kepada Gen Z gitu, bahwa ya Gen Z memang maunya ringan-ringan aja, udah nggak usah dikasih yang berat-berat. Enggak. Ilmu yang ada di dalam manuskrip itu memang berat, apalagi yang sifatnya filosofi. Saya senang kalau menyimak Mas Bagus Mulyadi ya. Dia ya kira-kira seperti itu. Jadi ya Anda memang harus mau berpikir berat. La yunalul ilmu birohatil jasadi. Ilmu itu tidak diperoleh dengan kita ada di zona nyaman. Cukup dah ngandelin scroll. Tahu, tanya ke Meta AI misalnya, tanya ke ChatGPT atau apa segala, ya dijawab. Tapi la yunalul ilmu. Ilmu yang didapatnya itu bukan yang substantif gitu. Anda pengen salak nih misalnya, ya makan rasa salaknya dibuka gitu. Pengen salak, tapi kemudian ya beli jus salak. Kemudian pengen tahu rasa salak, tapi yang dibeli itu hanya kemasan begitu yang sudah diekstrak begitu, disimpan di kulkas, di minimarket begitu, rasa salak gitu. Dapat sih, tapi tidak substantif. Pertama itu dulu, harus diubah cara pandang itu dulu ya. Jadi Anda dekonstruksi aja. Karena saya sudah mencoba untuk bukan berdamai, saya mencoba untuk berkompromi sebetulnya, sudah kita sediakan yang ringan-ringan saja. Tapi itu sebetulnya agak membodohi anak-anak muda juga gitu. Jadi dekonstruksi dulu. Tapi pada saat yang sama, memang ada transisi. Bagaimana caranya untuk mau terlibat membaca yang berat-berat itu, ada awareness dulu memang. Nah, jadi tahapnya itu membangun tahu dulu deh bahwa ternyata kita itu nggak bodoh-bodoh amat. Yang disertasinya Kang Adit itu tentang naskah Sunda kuno itu, salah satunya salah satu yang dijadikan rujukan itu kan, bahwa sebelum abad ke-14 saja tradisi tulis kita itu, sebelum kenal dengan abajadun gitu ya, dengan huruf Jawi, itu tradisi tulis kita itu amat luar biasa. Itu tahu dulu gitu, diketahui dulu. Nah, tapi gimana caranya? Nah, ada masa transisi, membangun awareness dulu. Bagaimana caranya? Kalau di Ngaritsa caranya itu, kita ketika ada isu yang sifatnya itu viral begitu ya, atau Gen Z gitu, atau Gen Alpha juga, atau generasi milenial itu tahu, menjadi satu pengetahuan bersama, kita masuk dari pintu itu, tapi kita berbicaranya dari sumber manuskrip gitu. Contoh yang tadi Mas Agus sampaikan itu, ketika pandemi, siapa yang tidak paham pandemi? Tahu semuanya pandemi, COVID segala. Nah, kalau saya bicara pandemi, tetapi basisnya manuskrip, pasti algoritmanya itu dapat tuh, pandemi. Nyari di YouTube pandemi. Tapi ini manuskrip cerita tentang pandemi. Maka saya bacakan Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un. Misalnya ya, karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, saya bacakan. Kemudian ternyata itu sekarang abad 21, pandemi yang dahsyat, ternyata diceritakan di dalam kitab-kitab itu kan 7 abad sebelumnya ada yang disebut sebagai The Black Death atau Al-Mautul Aswan. Ternyata pernah terjadi pandemi, 60% penduduk Eropa itu habis. Di Spanyol, di mana orang bergelimpangan, diceritakan di situ dalam Badrul Ma'un. Ternyata di Badrul Ma'un juga diceritakan lagi. Ini kita ceritakan di dalam ini supaya orang-orang yang tahu pandemi itu jadi punya knowledge gitu. 7 abad sebelumnya lagi di masa Sayyidina Umar terjadi juga kan wabah amwas. 25.000 orang sahabat meninggal pada saat itu.
kita ceritakan. Nah, lama-lama orang kemudian ketika mencari keyword pandemi, semuanya tahu ilmunya. Oh, ternyata manuskrip itu menyediakan. Dan seterusnya. Ada pandemi, ada kejadian banjir, kita bicara banjir. Ada apa lagi ya? Yang viral lagi apa? Yang siapa yang hafal? Saya juga kan nggak ingat semuanya. Haji 2020 tidak bisa memberangkatkan haji. Wah, ini semua orang ngeh kan. Lalu saya carikan manuskrip haji yang menjelaskan bahwa ketika ada wabah itu Jeddah itu menjadi kuburan massal gitu. Saya carikan manuskripnya, saya bacakan sehingga jemaah waktu itu yang tidak bisa berangkat haji dari Indonesia memahami, oh iya ya, ternyata bukan sekali ini saja, oh ini manuskripnya dan seterusnya. Jadi rumusnya kira-kira begitu, masuk dari hal yang viral, nah kemudian masuk ke dalam manuskripnya. Sekarang ada satu pola tuh di Kang Mumu tuh, Kang Munawar Holil ya, mantan Ketua Umum Manasa, Masyarakat Pernaskah Nusantara. Kang Mumu itu punya pola yang lebih insan lagi tuh memperkenalkan manuskripnya. Walaupun berangkat dari bahasa dulu lah gitu ya. Di TikTok-nya atau di Instagram-nya, pokoknya di media sosialnya. Nah, jadi ada isu misalnya viral gitu, viral. Saya takut salah nih orang Sunda nih. Viral ya. Yang viral misalnya tentang di Pamijahan itu di Tasikmalaya ada yang sedang rame begitu, katanya bisa ke Mekah dalam 1,5 jam melalui di gua Pamijahan. Nah, itu nanya ke saya misalnya, lalu saya diminta menjelaskan, tapi basisnya itu ke Tarekat Satariyah. Sekarang Syekh Abdul Muhi Pamijahan itu adalah tokoh Satariyah, kan masuk ke yang berat sebetulnya gitu ya. Kira-kira seperti itulah ya polanya Mas Afgan ya.